Go yard. I got some motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Teman-teman, selamat datang di konten kami. Kali ini kami akan membahas teori kepribadian Albert Bandura dan analisis film Dua Garis Biru menggunakan teori Albert Bandura. Langsung saja kita bahas yuk. Teori kepribadian Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi yang dikenal melalui teori fenomenalnya tentang sosial model. Menurutnya, perilaku manusia terbentuk dari sebuah proses peniruan yang disebut dengan teknik modeling dari lingkungan sekitarnya. Sekalipun begitu, ia berpendapat bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata budak yang menjadi objek dari pengaruh lingkungan. Jadi, walaupun Bandura ini menganut aliran behavior, tetapi bukan berarti manusia itu hanya sekedar mencontoh dari lingkungannya, tetapi juga mempunyai kapasitas untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan kultur pribadinya. Kebanyakannya, perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya. Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Disinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Menurut Bandura, kepribadian memiliki setidaknya 4 struktur, yaitu yang pertama sistem self, mengacu pada struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua yaitu regulasi diri, kemampuan berpikir digunakan untuk memanipulasi lingkungan dengan strategi reaktif untuk mencapai tujuan dan proaktif untuk menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu aplikasi diri, penilaian diri. Apakah individu memiliki keyakinan bahwa ia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan dengan baik dan memuaskan sesuai yang digunakan untuk menilai kemampuan diri. Yang keempat yaitu efikasi kolektif, keyakinan masyarakat bahwa usaha secara bersama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Jadi, teori belajar sosial Albert Bandura menyimpulkan bahwa manusia mengambil informasi dan memutuskan tingkah laku yang akan diadopsi berdasarkan lingkungan dan tingkah laku orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah hasil analisis film Dua Garis Biru dengan teori Albert Bandura. Struktur kepribadian menurut Albert Bandura pada film yang berjudul Dua Garis Biru, yaitu yang pertama sistem diri, self system, merujuk pada bagian kepribadian yang terdiri dari keyakinan, nilai, dan persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Misalnya pada karakter Dara mengalami perubahan besar dalam sistem dirinya karena dia harus menavigasi perubahan besar dalam hidupnya setelah menghadapi konsekuensi apa yang telah diperbuat dan sehingga hamil di masa remaja. Pandangan diri Dara dalam nilai perubahan seiring dengan perubahan keadaan. Yang kedua, self-regulation atau regulasi diri, mengacu pada kemampuan individu untuk mengendalikan emosi, perilaku, dan respon terhadap situasi yang ada. Karakter Dara harus belajar mengendalikan diri dan mengambil tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Bagaimana mereka menyesuaikan diri dan mengelola perubahan besar dalam hidup mereka merupakan bagian penting dari proses
regulasi diri. Yang ketiga ada efikasi diri, mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan untuk berhasil dalam situasi tertentu. Dara dan Bima mengalami tantangan besar yang terkait kehamilannya di masa remaja. Dalam perjalanan mereka, perkembangan efikasi diri terlihat ketika mereka berusaha mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam film ini, mereka berhadapan erat dan mencoba membangun keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi masalahnya secara mandiri. Yang keempat ada efikasi kelompok. Ini merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuan kelompok atau komunitas tempat mereka berada. Pada film ini, Dara dan Bima seperti teman-teman mereka dan anggota keluarga untuk memberikan dukungan atau bantuan kepada Dara dan Bima. Peran dan pengaruh ini dapat membentuk keyakinan dan kemampuan untuk menghadapi masalah, merupakan bagian dari konsep efikasi kelompok. Dinamika kepribadian dalam film Dua Garis Biru. Konsep yang paling sesuai dengan dinamika kepribadian Bandura adalah vicarious experience. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh lingkungan dan pengalaman orang tua terhadap perkembangan karakter anak-anak mereka, terutama dalam menghadapi situasi sulit seperti kehamilan remaja. Dalam konteks ini, karakter-karakter utama mengalami pengaruh kuat dari pengalaman orang tua mereka yang secara tidak langsung membantu pemahaman dan reaksi mereka terhadap masalah yang dihadapi. Pengalaman orang tua menjadi cermin bagi anak-anak mereka, mempengaruhi cara berpikir mereka, merasakan dan bertindak terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Pada tahap perkembangan kepribadian, teori Albert Bandura dalam film Dua Garis Biru terjadi pemodelan atau modeling. Bandura menekankan pentingnya belajar dari contoh orang lain. Dalam film tersebut, karakter Dara dan Bima menghadapi konsekuensi dari kehamilan remaja. Ini dapat diinterpretasikan sebagai konsep pemodelan, di mana tindakan dan keputusan yang diambil oleh karakter ini mempengaruhi cara pandang dan tindakan penonton. Tahapan belajar sosial menurut teori Albert Bandura meliputi beberapa langkah utama yang dikenal sebagai attention. Tahapan pertama adalah perhatian, di mana individu memperhatikan perilaku atau situasi tertentu yang ingin mereka pelajari. Dalam film tersebut, penonton diperkenalkan pada kisah tentang Dara dan Bima yang menghadapi konsekuensi dari kehamilan remaja. Penonton mulai memperhatikan bagaimana karakter-karakter ini bereaksi terhadap situasi yang menantang. Kedua yaitu retensi. Setelah memperhatikan perilaku atau situasi tertentu, individu kemudian perlu memperhatikan informasi yang diperoleh agar dapat diakses kembali di masa depan. Dalam film tersebut, penonton dapat menyimpan atau mengingat bagaimana karakter Dara dan Bima menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, serta perasaan dan dampak dari kehamilan remaja. Yang ketiga yaitu reproduksi. Tahapan reproduksi melibatkan kemampuan individu untuk memproduksi perilaku yang mereka perhatikan dan ingat. Dalam hal ini, penonton dapat melihat bagaimana karakter dalam film menghadapi tantangan kehamilan remaja dan mengambil keputusan serta tindakan berdasarkan situasi yang mereka alami. Yang keempat yaitu motivasi dari informan motivasi atau penguatan. Tahap terakhir adalah motivasi penguatan, di mana individu dipengaruhi oleh konsekuensi dari perilaku mereka. Dalam film Dua Garis Biru, penonton dapat melihat bagaimana tindakan yang diambil oleh karakter memiliki dampak sosial, emosional, dan penguatan terhadap mereka serta orang-orang di sekitar mereka. Spesifik dari tindakan yang diambil oleh karakter dapat memberikan penguatan positif atau negatif yang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku di masa depan. Audio Jungle.